Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita besok di sini manisku ya, bagus ya. Jangan tidak dikerjakan. Nisfu itu satu peristiwa yang pernah terjadi pada diri Rasul, kemudian nisfu Sya'ban itu menapak tilas. Jadi nisfu Sya'ban itu nampak tilas Rasulullah. Sejarahnya itu tanggal 12 Sya'ban malam 13 Rasulullah SAW itu hilang, tidak ada di rumahnya. Sayyidah Aisyah pegang kiri kanan, kok nggak ada. Nah, itu agak cemburu juga gitu. Jangan-jangan Nabi pindah rumah, dicari ke rumah-rumah yang lain, nggak ada. Cari ke rumahnya putrinya Sayyidah Aisyah, nggak ada. Sehingga orang terbangun semua. Ternyata Nabi sedang tersungkur. Nabi sedang tersungkur di Baqiul Gharqad, lapangan terbuka. Nah, sekarang Baqi jadi makam di Madinah. Ya, makam Baqi. Ya, itu yang dikubur para syuhada, orang-orang ya, pahlawan-pahlawan Islam. Nah, waktu Nabi diketemukan, Nabi sedang tersungkur, dan itu diriwayatkan wa kana dumu'uhu 'ala lihyati. Nabi itu nangis, air matanya itu sampai ke jenggotnya. Berarti nangisnya serius. Oleh putri beliau dipeluk, ditanya, apakah datang wahyu? Tidak. Apakah mau perang? Tidak. Kenapa? Nangis. Ternyata Rasulullah malam 13 Sya'ban itu minta supaya umatnya dibebaskan dari api neraka. Semua api ditolak. Jadi Rasul pernah ditolak. Yang masuk surga itu cuma 1/3 dari umatnya saja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kita termasuk 1/3 kan? Dari zaman Nabi sampai hari kiamat, yang masuk surga itu cuma 1/3. Kira-kira Bang Jamil masuk gak? Nah, besoknya tanggal 13 malam 14 Nabi hilang. Tapi oleh keluarganya tidak cemas karena tahu tempatnya. Rasul ketika pulang memberitahukan sudah ditambahkan kuotanya oleh Allah, sehingga yang masuk surga itu 2/3, lebih banyak. Tanggal 14 malam 15 Nabi munajat lagi dan diterima, sehingga Nabi mengatakan kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku masuk dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Maka sahabat tanya, wa may ya'ba ya Rasul? Emang ada orang yang nggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang nggak taat kepadaku dialah orang yang tidak mau masuk surga. Nah, jadi kalau mau bikin malam nisfu Sya'ban itu 3 malam. Malam 13, malam 14, malam 15. Bikinnya masing-masing setelah jam 12 malam. Cari lapangan terbuka, sholat, istighfar, nangis, minta. Dihapusin dosanya. Paginya, siangnya puasa.
Nah besok kasih pengumuman, besok malam bikin nisfu Sya'ban di Al-Falaq jam 12 malam. Besok diumumin puasa malamnya kumpul. Kira-kira ada yang datang? Nah, ketika nisfu Sya'ban disebut bid'ah, itu dari lantaran membudayakannya itu yang bid'ah. Tetapi ulama-ulama dulu itu nggak boleh disalahkan, karena sejarah mencatat nenek moyang kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kerjanya sawah, kebun, ternak, dagang. Dagang juga dipikul. Jadi kalau sudah maghrib itu capek, maghrib itu sudah lelah. Nah, Isa selesai sholat udah tidur. Mana mungkin bikin ritual nisfu Sya'ban di tengah malam? Tidak ada listrik, gelap. Oleh ulama-ulama, ya, oleh wali-wali diajarkan, kumpulin aja deh, habis maghrib sampai Isya. Nah, apa yang dibaca? Yasin aja, karena dia sudah terbiasa ngikutin Yasin dari gurunya. Dia nggak bisa baca, jadi dia liatin mulutnya. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Jadi apa orang dulu nggak bisa baca, nulis, bacanya fasih, apa? Surah Yasin apa? Tabarok apa? Waqiah apa? Quran Muluk apa? Juz 30 apa? Yang bilang bid'ah-bid'ah nggak ada yang apa. Nah, jadi ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya Usama, kenapa kau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan lain? Nabi menjawab, turfa'ul a'mal fi Sya'ban. Amal ibadah orang dalam 1 tahun itu diangkatnya, di setornya itu bulan Sya'ban. Wa uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku pengen ketika amalku diangkat itu aku berpuasa. Jadi kalau mau nisfu Sya'ban itu siangnya puasa, bikinnya 3 malam, bikinnya masing-masing di tempat yang tersembunyi. Tuh, boleh nggak begitu kalau mau dapat tidak? Nah, jadi pentradisian, pembudayaan yang sehingga ini disebut menjadi bid'ah oleh tuduhan mereka itu, ya, oleh ulama-ulama itu adalah jalan yang terbaik. Kenapa? Ya, orang dulu gak ada listrik, orang dulu gak bisa baca, gak bisa nulis. Pendidikannya sederhana, tetapi dia patuh sama gurunya. Jadi kalau melakukan ibadah maghrib sampai Isya masih kuat dia tubuhnya. Habis Isya udah nggak kuat lagi. Ayo besok kerjain, ya. Nah, ini menarik ya tradisi, ya, supaya itu baik.